Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mencoba ingin mereview shock breaker yang akan saya coba pasang di Ford Everest saya. Jadi saya akan mencoba mengkawinkan atau mengkombinasikan shock breaker yang akan saya pasang di Ford Everest saya. Di bagian belakang saya berencana akan memasang shock breaker Profender adjustable, dan bagian depan saya akan coba menggunakan Ome yang tipe sport. Kenapa kok gado-gado gini? Karena memang saya sebetulnya berencana untuk mengganti shock breaker bagian depan dengan Profender juga. Namun dari beberapa hari hunting, jadi shock breaker Profender nampaknya cukup langka saat ini. Jadi saya akhirnya upgrade ke Ome. Ome harganya sedikit di atas Profender adjustable untuk yang Ford Everest. Jadi dua-duanya tipe gas, baik yang Profender maupun yang Ome. Yang terpasang saat ini di Ford Everest saya itu adalah tipe oil untuk yang depan Bilstein B4, dan yang belakang adalah Bilstein B4 juga tapi yang tipe gas. Ini yang Profender. Ini yang Profender. Jadi ada manual kitnya. Ini kit Profender bagian belakang. Jadi perbedaannya adalah dia ada knob untuk mengatur kekerasan. Jadi bisa dilihat di sini ada nomor 1 sampai 4. Jadi makin ke arah 4 itu makin keras. Kenapa saya pilih Profender yang bagian belakang? Karena saya bisa adjust kekerasannya. Karena memang Ford Everest suspensi yang belakang itu masih menggunakan rigid leaf spring. Jadi saya coba ingin mengkombinasikan tingkat kekerasan dari shock Profender dengan rigid leaf springnya. Saya nggak tahu nanti performanya seperti apa. Yang pasti nanti saya akan coba di level kekerasan beberapa level yang ada di Profender ini. Sekarang ada pertanyaan, mana yang lebih baik antara gas suspension dengan oil suspension? Oil suspension, dia di dalam konfigurasinya, di dalamnya terdapat chamber yang berisi oleh hydraulic oil, dan di atas ini seperti biasa piston rod. Selama suspensi ini bekerja, maka suspensi akan berusaha meredam getaran dengan bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi dia akan mengalami kompresi dan dekompresi, seperti itu siklusnya. Selama peristiwa kompresi dan dekompresi, maka oil di dalamnya dia akan bergerak dari suatu sisi ke sisi yang lainnya, katakanlah dari bawah dan ke atas. Seperti itu terus, mengalami siklus seperti itu terus. Selama proses kompresi dan dekompresi, maka terjadi banyak gesekan di dalam piston. Dengan gesekan itu timbullah panas, sehingga panas itu akan memanaskan cairan hydraulic oil yang ada di dalam suspensi. Panas tersebut akan mempengaruhi dari performa fluidanya itu sendiri. Jadi semakin panas maka performanya juga cenderung akan turun. Seperti itu kenapa oil suspension ini performanya tidak sebagus jika dibandingkan dengan gas suspension. Seperti itu. Jadi dia memiliki heat disipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan suspensi gas. Faktor yang kedua, di dalam chamber ini selain hydraulic oil juga ada udara. Udara ini akan bereaksi dengan hydraulic oil yang ada di dalamnya sehingga membentuk fluida. Jadi udara akan memberikan efek aerasi kepada oilnya, sehingga oilnya akan mengalami aerasi sehingga terjadi bubbling yang ada di dalamnya. Jika komposisi udaranya berubah, maka performanya juga akan berubah. Jika udaranya lebih banyak daripada oilnya, maka suspensinya performanya tidak akan sebagus ketika dia memiliki fase yang seimbang antara jumlah udara dan jumlah oil yang tepat yang di dalam shock absorber ini. Begitu juga sebaliknya, jika kandungan oilinya campurannya lebih banyak dibandingkan dengan udaranya, maka performanya pun juga akan berbeda dengan ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Jadi tergantung oleh kombinasi antara udara dengan oilnya, oil hydraulic oilnya. Berbeda dengan hidrolik, tipe gas suspension ini relatively lebih bagus dalam hal stability dan reliability-nya dan juga performanya. Jadi
instead of menggunakan udara di dalam cupnya, dia menggunakan nitrogen. Nitrogen ini akan mempreserve oily yang ada di dalamnya sehingga tidak terjadi proses aerasi sebagaimana hal tersebut terjadi pada oil suspension. Seperti itu. Karena nitrogen juga bersifat inert dan dia memiliki heat dissipation yang lebih bagus dibandingkan dengan udara. Jadi kenaikan suhunya tidak akan sebesar ketika dia dibandingkan dengan oil suspension. Jadi ketika dia melewati jalur yang rusak dalam tempo lama, dia memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan yang tipe oil. Namun beberapa orang mengira bahwa dengan menggunakan gas suspension ini lebih keras dibandingkan dengan yang oil suspension. Dan ini memang secara teknis tidak selebihnya benar. Karena apa? Memang gas absorber atau gas suspension ini memiliki kompresi dan dekompresi yang berbeda dengan karakteristik oil suspension. Jadi dia memiliki dekompresi dan kompresi yang lebih baik dibandingkan dengan oil suspension. Ini shock lama Ford Everest saya coba tekan. Jadi dia mengalami kompresi. Nah, sekarang dia dalam fase dekompresi. Kita lihat dia coba rebound ya. Karena memang shock ini memang sudah lama. Tapi hal ini juga terjadi pada umumnya pada shock oil yang masih baru. Jadi dia memiliki faktor dekompresi yang berbeda dengan faktor kompresi. Kita lihat dia traveling. Jadi dia reboundnya lebih lama dibandingkan dengan gas suspension. Jadi beberapa orang menyebutnya bahwa dia tipenya adalah single suspension. Jadi dia bagus dalam hal kompresi, tapi dekompresi dia performanya tidak sebaik dengan gas. Ini berbeda dengan gas. Kalau gas ketika dia kompres dia akan rebound seperti halnya dia kecepatannya ketika terjadi compression. Itu kenapa orang merasa bahwa dengan mengganti suspension dari oil ke gas, dia merasanya lebih stiff. Tapi di saat yang sama handlingnya akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan oil suspension seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita coba kombinasikan kedua tipe suspension ini di Ford Everest saya? Nanti kita akan review di video berikutnya. Saya akan rencananya akan pasang dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan hasilnya baik, insya Allah.